baik orang tua kami, guru-guru kami, ayah, bunda, kawan-kawan, para ulama, pandai orang Minang, tapi bahasa Minang lain. Dulu ketika mengaji di Surau sama Buya Hanan kami, itu kadang-kadang pulang jam 1 malam, pernah. Sehingga bahasa-bahasa kampung itu bisa paham, insya Allah. Mohon izin guru-guru kami duduk di atas KTP. Kalau kami pakai bahasa tenompet ya, kalau tadi itu bahasa agam ya, kita pakai bahasa tenompet. Kalau kami urep risiko condong ke sebelah, ke sebelah. Tapi kalau dia kali terlalih, uge dia agam condong ke tenompet, kali adil nak, ya benar adil Allah Taala. Mari itu biar. Alhamdulillah dulu cuma terbersih, jadi takilek saja. Koba masjid gadang. Sianan masih kironya ulang-ulang ala silsilahnya. Dan itu kebahagiaan kami. Lah khatam kitab Aqidatul Awam 2 kali, sifat 20. Sifat 20 tapi metode santri, jadi tidak metode tarekat. Kurang tasawuf bekul lain. Lo tanya sifat ma'aniyah di awal, hak itu lo gaya itu kan. Kadang-kadang gaya-gaya murid itu kurang wak suka mau juji. Itu hampir ada di setiap pengajian. Mungkin pengajian malam ini ada juga. Ya. Pak Wak, coba lihat lo korupnya punya kok. Ini dapat beliau kaji dah. Begitu orang waktu emang beda dialektikanya jo santri biasa. Kalau bersebut uji dulu. Kalau tidak lewat yang pertanyaan, tidak bisa jadi guru dia. Ya lah. Tapi itu berbahaya walaupun lancar. Bakok berbahaya. Bahayanya kok nanawa uji beko seorang wali Allah. Tersinggungnya. Kalau tersinggung wali Allah, Allah turun tangan. Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil haq. Siapa yang mencoba memerangi kekasihku, kekasihku. Wali itu tidak usah dibayangkan tebang-tebang di langit. Kalau tebang di langit, jin lebih hebat berapa? Wali itu kekasih Allah. Kekasih artinya mencintai Allah karena Allah. Mencintai Allah karena Allah berhak dicintai. Kalau kita kan sembahyang duha dek tagak ingin dapat rezeki banyak, salat tahajud supaya masalah selesai, puasa supaya dek nazar, sampili. Jadi Allah itu bertawar. Ya Allah, kalau lolos orang kami besok. Jadi kalau tidak lolos tidak bos-boson. Ya Allah, kalau tajawab dek buya Tuhan, awak bersedekahnya. Nanti betul buya itu sedekah. Buya itu nyudah ke nan punya rezeki itu. Tidak perlu sedekah awak. Terlintih dengan perasaan harap meminta kepada Allah. Kadang tidak minta Allah gitu. Asbab kekasih. Kekasih itu sang maha kekasih tidak ridho ketika kekasihnya berpaling. Maka supaya tidak berpaling kekasih itu, alun takile lah takalam, itu bahasa Allah bukan bahasa awak. Dek orang Minang lah gagah lo nyawa itu bahasa awak. Enggak, itu bahasanya Allah. Alun takile lah takalam. Itulah ilmu azaliyah. Di awak balanggamkan ini baru diangkat bentuk leka lain dulu. Bentuk leka hebat loh. Indah. Itu tanda kalau pendiri bang suku Minangkabau itu dulu ia mengerti jauh, mengenal Allah Ta'ala. Sehingga bernamulah Syekh Kumangun itu dulu alam basifat. Tidak, ya bu ya, alam basifat kan kata itu alam basifat. Apa itu alam?
Alam itu segala sesuatu selain Allah bersifat. Apa sifatnya? Itu rahasia-rahasia beliau itu. Datang beliau berguru ke Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi, tertulis dalam teks Abul Hasan, namanya Abdul Ghani Ad-Dihlawi Al-Madani Al-Muhaddis Al-Kabir. Jadi orang mau dulu mengaji ke Madinah, dia gihlah nama kewaliannya Abdul Rahman. Itu nama kewalian. So makanya Nabi bersabda, ahabbul asma ilallah Abdullah Abdul Rahman. Yang paling dicintai nama di sisi Allah, itu hadis sahih itu, adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Ahabbu, kata ahabbu artinya yang paling dicintai. Cinta itulah kekasih Allah, itulah wali Allah. Ya. Kalau masuk ke gaji itu bagaimana? Jadi Bapak Ibu, kami mendoa kalau di Masjid Glodal, kajilah, kembalikan ke akidah Ahlus Sunnah. Dulu orang belajar sifat 20 itu di pesantren di Surau. Sebelum ada pesantren, dulu namanya Surau. Di Surau dulu kalian pernah melanggamkan Allah wujud tidak baqa. Iya pernah. Akhirnya ingin dibatalkan orang. Masalahnya awak menghafalkan saja, tidak paham isinya. Akhirnya terjadi ketika ada orang membatalkan tidak tahu jawabnya. Nah, itulah masalah ini. Alhamdulillah beliau-beliau kok mempunyai kesadaran yang lumayan luar biasa, mau melawan arus. Itu dahsyat. Lain dakin. Jadi di kolbunya kiblatnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kalau ke makhluk kiblat bahkan banyak orang datang. Padialah kaji bertinggal. Bahkan senang kurang di sudut situ, walaupun menyakiti sudut naniko. Sebab sudut yang situ ada brandnya, brand as-sunnah. Sudut yang siko ikut mazhab Syafi'i. Kan itu. Nah, penyakit umat ini, awak mencari branding, merek-merek. Maka orang sibuklah di merek-merek itu, ya, di merek nama-nama itu. Pada malam kini insya Allah Ambo akan menyebutkan beberapa buah silsilah Ahlus Sunnah di luar 50 kota. Sebenarnya lebih pakar Adinda Buya atau Kubudo Khalis Apriya Putra. Cuma kita ambillah sedikit. Alhamdulillah, ambo orang Tanjung Boda, tinggal di Kota Tengah, masih Kota Bangka. Dulu sekolah di Sanawiyah. Cuma tidak puas mengaji bahasa Arab. Mereka jauh baca dan guru jauh ya anak. Beliau di SMP. Kami carilah guru, kiranya Buya Hanan di kampung Bakonya ada pengajian makna dipimpin oleh Buya Yasir. Ya tak? Orang pendidikan Islam PI. Alhamdulillah. Mengaji kami sekali baca dia beliau hafal dia. Heran banget. Berarti cinta aja Quran. Padahal kami itu belajar Quran itu sangat tak suka dulu. Belajar bahasa Arab paling benci. Tuh kalau ingin Sanawiyah itu trauma. Nan terkena bertinju juga. Sampai nilai kami dulu dahsyat. Nilai kumlo ompeng. Alhamdulillah. Ada ring di belakang itu dulu. Kalau kami mencukak kami di situ. Kalau panggala pandai-pandai. Alhamdulillah, mengaji hari Rabu malam Kapayo Dipo. Kironya namaja murid dari atuknya Buya Hanan. Ya, orang
salin bagi kita. Kami masuk ke perpusnya, itu kitab Imam yang meluruskan kesalahan Imam Zamakhsyari Al-Kashaf, Imam Al-Baydawi. Kemudian tafsir Az-Zain ada situ ya. Tafsir Al-Baydawi itu menunjukkan akidah beliau ya. Apa akidah beliau? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih banyak kitab-kitab. Akhirnya kami bingung, kok orang dulu punya kitab-kitab, lalu kok di rumahnya. Jalanlah ke Pailanse. Di Pailanse ada Surau Tanjung namanya. Di bagian kiri kamar imam itu ada kitab banyak sekali. Ada kitab berjudul At-Tariqah Al-Muhammadiyah karya Syekh Al-Barkawi. Sudah ada terjemahannya. Judulnya sama At-Tariqah Muhammadiyah. Imam Al-Barkawi belum mengikhtisar Ihya Ulumuddin sebenarnya. Cuma dikasih judul baru. Bahasa Bakulo Mukhtasar karya Imam Sya'rani terhadap Tazkiratul Qulub Imam Al-Qurtubi. Itulah dalil orang dulu ngadokan doa 3 hari, doa 40 hari. Dalilnya bukan dari situ, tapi kemudian penghayatannya dari kitab itu. Dalilnya ada dalam hadis Imam Abu Nu'aim, ada dalam kitab Imam Qudai, punya kitab hadis namanya Musnad Asy-Syihab, bahwa pada selama 7 hari itu seorang mukmin ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mukmin biasa. Itu yang disebut fitnatul kubur. Fitnah di situ artinya ujian di dalam kubur. Ujiannya man rabbuk, siapa Tuhan engkau. Maka pertanyaan di kubur bukanlah hafal Quran. Kan kini banyak ma'at tahfiz, tidak? Oh serius lah. Kini banyak ma'at tahfiz, tapi kami khawatir yang Nabi sabdakan dulu, yang disebut Khawarij, musuhnya Imam Mahdi, tentaranya Dajjal. Khawarij, orang yang keluar dari barisan keimanan tapi berpakaian pakaian orang beriman. Dalilnya bagus, Quran yang mantap, tapi la yujawiz, tidak tembus, hanya hafal di bagian kepala, hanya fasih di bagian lidah, tidak tembus sampai ke dada. Maka setiap ada ilmu yang mengajarkan, ilmu menembuskan zikir ke kalbu, pasti ditentang sama kelompok itu. Basaboklah salah seorang guru kami, pergerakan internasional konspirasi, ada pemimpinnya di Indonesia, kami tidak usah sebut nama kelompoknya. Basaboknya guru kami, tidak tahu siapa guru kami, disebutkannya program-programnya. Kau mohon maaf, strategi mereka betul sesuai yang diprediksi Nabi. Mereka akan mengkader monster-monster yang hafal Quran tapi hatinya kosong. Lewat apa? Lewat gerakan pendanaan, tiba-tiba ada saja gerakan tahfiz ada saja yang mendanai. Aneh. Ada yang sadar magir, ada yang tidak. Itu efek domino. Pencet di sini, maka yang lain bergerak. Dan orang tidak sadar bagian dari gerakan itu. Buktinya nanti orang mulai mendewa-dewakan anak al-Fabara. Kalau dulu kami tidak. Pertanyaan orang, apa sifat Allah nak? Dulu kami tidak begitu. Tidak ada pertanyaan, kab hafizta? Kapan? Berapa kamu hafal? Gitu, tidak ada. Sebab ketika kita menjawab walaupun kayak alhamdulillah hamba hafal 30 juz bu ya. Mengecek 1 juz saja lah ada perasaan sesuatu dalam diri. Bahaya tak? Kita mau betul harus ihtimam, harus serius menghafal Quran, tapi menghafal indah lahirnya saja pun batinnya, fahamnya. Ada bom di Makassar, benar? Tahu siapa yang ngebom? Teroris kata orang, ya kan? Kita cek apa akidahnya. Kata sang ibu dalam beritanya valid.
si anak mengatakan ibunya yang baca Barzanji itu musyrik bid'ah. Kira-kira asbab di dalam kitab Barzanji Tala'al Badru Al-Minar dan segala macam Syaraful Anam nama sebenarnya. Di situ ada pujian kepada Nabi. Kata si anakku itu memuji Nabi dan itu syirik. Jadinya tidak bisa membedakan antara memuji dengan syirik. Makanya di negara awak lah krisis kini orang membaca Barzanji Tala'al Badru Alaina. Ada hidupkan di adida kami Tuanku Muda Khalis, ada yang anggap belum musyrik, kuburiyun. Diagam alhamdulillah kawan kita Buya Abdurrahman Al-Basiri Ar-Roni, beliau di Pasir menghidupkan kembali itu, ditelusuri lalu. Jadi kawan-kawan itu tidak matang mengaji akidahnya. Yang tidak syirik disebut syirik, berbeda disebut bermusuhan. Itu kan aneh. Berbeda disebut bermusuhan. Kita berlain, ya nak? Tapi tidak bermusuhan. Apa kata masyayikh kita? Idza sakatal jahil intahal khilaf. Begitu Imam Qattani mengatakan. Kalau orang jahil itu diam, tidak ada masalah di dunia. Berarti kebalikannya, sebaliknya orang jahil itu banyak komentar, menjadi juri, maka banyaklah masalah di dunia. Ya tak? Negeri kita dikepung oleh ma'had madrasah tarbiyah Islamiyah. Kemudian di situ ada ma'had Islami. Nah, dikepung kan? Syekh Zainuddin Al-Hamidi itu mengambil kajinya pun di dalam negeri dan di luar negeri. Kami bersama keturunannya pun ada di Jakarta, ada di sekolah pasti ya. Kemudian di ujung Pakan Sedaya itu ada tarbiyah Islamiyah, ya tak? Buya Alwi ya, dulu. Kemudian ke belakang dulu ada namanya Kota Tengah Talang. Di situ pun ada madrasah tarbiyah ketek dulu. Dibangun oleh Syekh Muhtar Badwojo, Syekh Ayah Sultani, kakek guru kami. Di Marang untuk ambil kaji, kau bukan Muhtar Kelopok, Muhtar Talang, bukan Talang Nomor, Talang Keturunan. Mambil kajinya ke Syekh Abdul Wahid As-Salihin, Tobek Goda. Yo, kau kalau salah, kalau betulkan Syekh Abdul Wahid As-Salihin itu mambil kaji ketika di dalam negeri kepada Maulana Sa'ad di Muka. Kan gagah orang Muka atau Begadan itu. Kecewa itu kabupaten, Kecewa itu Mudia, kironya Mudia itu kironya orang-orang Mali di situ. Orang di situ dulu mengaji di situ. Bahkan orang diagam ambil kaji ke Syekh Abdul Wahid Salih, Maulana Sa'ad. Berangkatlah Syekh Abdul Wahid As-Salihi ke Makkah, ke Madinah. Di Makkah bersobok murid-murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan ya. Ketemu dengan Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi. Ahmad Khatib Minangkabawi itu kini dipalsukan sejarahnya oleh mereka yang mereka tidak mengerti sejarah beliau. Dianggap Syekh Ahmad Khatib kau Wahabi, Salafi. Jadi ada orang mengirim kepada kami risalah ancaman dan kata-kata ya, di antara itu ada yang mengatakan kami salaf. Dulu Ahmad Khatib salaf. Itu senyum-senyum aja. Buya Hamka salaf. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau dalam kitabnya bertawassul, Pak. Tahu tawassul? Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tuah Nabi kami meminta. Kalau versi Salafi itu bid'ah syirkiyah, lah syirik tuh, pelakunya musyrik. Kalau separuh orang tarekat pendatang musyrik kalian sedulu kecek si Salafi.
kira-kira itu ini tuh kajiannya. Dan orang tuh lupa kalau ngaji kitab Aqidatul Awam dan Tawassunnah, Aqidah Ahlus Sunnah yang ditulis oleh Maulana Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Makki Al-Muqri Al-Kabir. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuqi itu beliau pemegang sanad 7 qiraat. 7 qiraat beda dengan 7 langgam. Yang dipelajari tilawah itu bukan qiraat, itu irama. Beda dengan qiraat. Sayyid Ahmad Al-Marzuqi punya murid di tanah negari itu. Di dalam ijazahnya disebutkan salah satu muridnya adalah Syekh Abdurrahman Al-Batu Hampari, Batu Hampa. Betul, benar? Sahih ya? Itu konfirmasi sebab beliau pemegang manuskripnya. Syekh Abdurrahman Batu Hampa membangun kemudian ma'had yang kemudian berubah nama Al-Manar. Ya tak? Al-Manar. Dari Al-Manar itu berkembang minimal tiga jenis keilmuan. Ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Berkembang. So itu pencirian ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah itu ia berakidah sifat 20, ia bermazhab fikih kalau dia awak syafi'i, ia bertasawuf, baru sah sebagai ahlu sunnah. Baru bisa mewarisi Islam, iman, ihsan. Hadis pertama dalam Sahih Muslim. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Islam lahilah ilmu fikih, iman lahilah ilmu akidah, ihsan lahilah ilmu tasawuf. Orang yang bertasawuf tidak takut mati. Itulah jihad hakiki. Jihad bukan jihad syahwat. Kini orang tuh bom bunuh diri itu mahar mendapatkan bidadari 72. Le adil tu tak? Wak bom orang, awak dapat suruh 72 bidadari. Le adil tu. Itu alim atau jahil? Zalim atau adil? Ya tak? Le waras orang tu. Kira-kira dia tidak mengaji kitab akidah. Dia nak mengaji kitab tidak akidah, maka kewarasan itu tidak ada. Jadi kewarasan berakidah itu kali orang mengaji dengan sana minimal ngaji sifat 20. Maka kami mengajak kepada semua para pengurus masjid, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tolong hidupkan di kampung-kampung boleh ngaji sifat 20 versi ulama surau, ulama santri. Kalau ngaji versi ilmu hakikat nanti dulu. Ya, ancik lu kecil orang. Ya, tunggu step lu. Nanti beko ada ruangnya. Selamatkan dulu bagian akal. Kalau selamat di situ baru lapang beko lidado. Kalau ndak, mari tadi. Cek kawan tadi ya. Jangan ikuti agama nenek moyang. Pakai dalil. Dalil surah Luqman. Wala in ittaba'ta wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana aw law kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Ya, Al-Baqarah pun ada dengan redaksi yang berbeda. Jika engkau berkata kepada mereka, hai Muhammad, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, kami mengikuti abak-abak kami. Apa arti abak? Ayah, nenek moyang. Itu ayat dibacakan oleh Nabi berbicara kepada kafir Makkah, musyrik Makkah. Ayat untuk orang musyrik. Kini dek kawan, ayat itu dipakai untuk menyerang buya-buya sesama Islam. Kau ciri-ciri ajaran teroris berpikir, Khawarij. Dipakai ayat untuk orang kafir, dipasangkan untuk melawan orang Islam. Sebab orang nenek moyang kita dulu beraja sifat 20. Nya tidak tahu sejarah Syekh Abdurrahman Lamu di Mekah. Berapa tahun di Mekah? Kita 40
43 tahun hitungan ahli sejarah. 43 tahun. Siapa yang pernah mengaji di Al-Azhar, di Yaman, di Suriah, di Mekah 43 tahun? Bangga awak ngaji di Timur Tengah. Bangga awak ngaji di pesantren sekian tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Anak ketiga bangga. Beliau 43 dan itu mutar. Tidak hanya di Mekah, kadang mutar ke Madinah, mutar ke Hijaz, terus sampai ke Baghdad bahkan. Tapi yang beliau tulis di sanadnya, sanad qiraat 7, itu luar biasa. Beliau semasa dengan Said Ahmad Zaini Dahlan. Said Ahmad Zaini Dahlan itu dulu langsung berhadapan dengan Wahabi generasi 2. Jadi Wahabi itu bangkit pertama 1700-an, Muhammad bin Abdul Wahab masih hidup. Dan kedua di 1800-an dan terakhir 1924. Maka sosok Said Ahmad Zaini Dahlan bagi mereka pembenci Ahlus Sunnah itu dicoba diberangus. Apa kata mereka? Said Ahmad Zaini Dahlan pembohong. Said Ahmad Zaini Dahlan itu guru dari Syekh Ahmad Khatib dalam sanad, tetapi dalam mengaji nya berguru ke asistennya, muridnya, namanya Abu Bakar Syatah, pengarang I'anatul Talibin. Said Ahmad Zaini Dahlan itu semasa Said Ahmad Al-Marzuki, guru dari Syekh Abdurrahman Batu Apa. Syekh Abdurrahman Batu Apa mempunyai murid namanya Muhammad Arsyad, bukan Al-Banjari. Al-Banjari di Banjar. Dulu nama Arsyad itu menarik. Ada Muhammad Arsyad At-Tawil, murid Syekh Nawawi Banten. Kami bersama jaga turunannya di Jakarta, pakar tasawuf ya. Karena masjidnya dulu pakar tasawuf. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau kau Muhammad Arsyad Batu Apa. Syekh Muhammad Arsyad punya murid ahli qiraat nama Syekh Abdul Malik yang dulu pernah di Mekah 4 atau 5 tahun. Kami ketemu anaknya Buya Sirajuddin, kata masih hidup nggak? Aku mudah di Surau Darik namanya, ya. Situ orang ngaji qiraat tuh. Tadi pagi kami berziarah ke ulama yang masih hidup, Abuya Dahnar Payolatse. Bercerita di angkatan kami sekitar ada 14 orang yang dapat ijazah qiraat dan 7 dari Syekh Abdul Malik Batu Apa. Jadi dulu tuh ngaji itu berijazah bahasa Arab, bahasa silah, banasab. Inilah banasab ngaji. Dulu orang ngaji kitab judulnya At-Tibyan. Ya, Tibyan itu penjelasan mengenai adab-adab penghafal dan pembelajar Quran. Di situ disebutkan salah satu tradisi yang dihidupkan ulama kita. Ada di kitab itu. Apa itu? Kalau khataman Quran kita lewatkan. Yo bapak dulu pawai nak. Bapak dulu pawai barayokan. Itu bukan bid'ah. Itu dalam kitab Tibyan. Karya siapa? Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Giliran kayak gitu nggak diambil deh kawan. Tapi kitab Arba'in Nawawi bapak, kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi bapak, Tibyan dah bapak, kitab Majmu' udah diambil dah, ya, Minhaj ada ambil dah, banyak kitab-kitab tuh. Jadi mengaji dulu orang kayak kami, guru-guru gitu, ayah-ayah gitu, atu-atu gitu, nyinya gitu, mengaji. Kan Buya Dahnar tuh belajar Quran, belajar qiraat. Tadi kami konfirmasi, hafalan beliau mantap nak, cara belajar tajwid beliau masih mantap, kironya tidak berubah, cuma matun yang kurang. Mohon maaf kepada para imam, para ustaz, kita kan baca Quran, baca campur riwayatnya, dan tidak basana, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waqaf itu nak. Ya nak. Kalau orang mengerti ilmu qiraat, ilmu basanad kepada Rasulullah, gata telingunya setiap sembahyang.
Bapak kata telingonya tersebaya. Sebab kalau riwayat Imam Hafaz dari Asim tidak ada model itu, disambung diwasal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alah kedua. Cili-cili Allah. Istilah. Ada tolong dia Allah Adam. Mungkin dia imam kita merokok. Tapi kalau imam kita nafasnya panjang. Rasul-rasul di belakang Syekh bin Syawi. Syekh bin Syawi kalau tartil kan jadi begitu benar. Jadi dulu itu pun kiraahnya belain seketek jo Buya Romli. Ya, di Semelanggang. Kan ayah kami pun punya keluarga di situ, ya, Kota Baru, di Semelanggang. Kami tanyalah ke Buya tadi, Buya Dahnar, bedanya Buya? Bacaan orang batu apa nama bek Mekah, ya Buya Ramli nama bek, mungkin kamu sih kali Allah. Oh, nyudi matnya belain. Mat panjang pendeknya belain. Tapi nanti Semelanggang kodok macam bukan kodok ya, kodok. Kan diberi itu bahasa Arab. Ya lain keluar bahasa Selama itu. Kodok macam bacaan betul. Tapi orang itu sama. Sebelum murid mengaji, biasanya baca Al-Fatihah, jo tasyahud akhir. Bahkan kadang-kadang dibaca bacaan Fatihah, iftitah, tasyahud akhir. Ya nak? Balanggam kan itu. Sebelumnya baca sifat 22. Dan yang paling kami kaget apa? Jalan-jalan ke daerah Jawa Tengah, ulama situ di Kudus, di Jepara, kalau ada orang belajar Quran berbarengan bacaan Fatihah, iftitah, jenta tasyahud, kironya kateh gurunya bersobok. Beritu orang dulu belajar. Nah itu Quran. Ya. Nanti syarat torekotnya oleh syarat mazhab fikihnya bergabung. Kemudian di Kota Panjang ada madrasah namanya Tarbiyah Islamiyah. Nanti kita komat setelah komat langsung sama Isa. Ya Pak. Kok masih kodimah aja loh? Mau kodimah silsilah. Syekh Mukhtar Angkulakwam itu tidak pernah kuliah bentuk itu gini. Tapi nya mengaji kepada Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Betul kemudian malah saat bagaimana? Tidak sebut ya. Syekh Mukhtar Angkulakwam itu mursyid tarekat Naqsyabandiyah, pakar usul fikih. Dan dia punya kitab usul fikih dulu ditunjuk oleh Aku Mudo Khalis, ya. Kitabnya itu kamu ada dikasih kopian malah. Dahsyat orang dulu tidak pernah kuliah aneh-aneh bentuk awak kini, tapi kalau menulis pakai bahasa Arab. Ajib, luar biasa. Termasuk Syekh Zainuddin Al-Hamidi itu dulu bisa ada risalahnya dalam bahasa Arab, cuma ada sebut lagi. Dan mereka sama satunya. Ada bait Al-Manar, ada bait Ma'had Islami, ada bait Tarbiyah Islamiyah. Sama-sama mengajarkan sifat 20 bermazhab Syafi'i, dan kalau tasawufnya pakai kitab Al-Hikam. Kok uniknya orang Wak ngaji kitab Al-Hikam tarikatnya Naqsyabandi. Ya nak? Padahal Al-Hikam itu Syazili. Kironya dalam tradisi Syaziliyah, kurang kalaulah membaca kitab Hikam dan dapat sana, inilah disebut bersyazili dalam memahami kita. Itu. Makanya Buya Nu'man Bashir itu boleh disebut Asyazili. Walaupun beliau samani, kinilah jadi Syazili benar. Lah diamalkan benar zikir Syazili itu. Ya, alhamdulillah. Karena masih hidup kan? Alhamdulillah kita. Mohon maaf nak sempat datang ke beliau kan. Di Tiaka apa ya Basuk ada Syekh Ibrahim Harun. Yo, Syekh Ibrahim Harun itu unik. Dulu orang Pekan Senayan mengaji ke situ. Di kelas 7 selesai Basulu
Basulu. Ya tak? Syekh Ibrahim Tiaka itu siapa gurunya? Ibu Muda. Sambung. Jadi Syekh Ibrahim Harun Tiaka mampir kaji kepada ulama bernama Syekh Toha Limbukan. Kami pernah dulu membuat pesantren kilat di situ. Ketika masih macam-macam gerakan bumi Yogyana. Kami heran ketika masuk ke ruang garing itu kitab-kitab banyak ya? Ada Sunan Abu Dawud, ada macam-macam kitab. Kiranya kitab itu dicuri orang. Hati-hati. Masa Buya santri mencuri kitab ya? Akhirnya bukan itu. Setiap orang datang itu ingin menyelamatkan. Wah, kok bahaya, kita selamatkan. Sehingga habislah kitab itu. Tasisulah kitab Ibnu Taimiyah kami nampak. Akidah Wasitiyah. Kita pikir-pikir dah. Akhirnya dulu haji yang pulang dari Saudi tahun 70-an, tahun 80-an, dan kitab dilimbukan tuh. Tidak mengertinya diserahkan ke beliau. Beliau di situ. Ala kita kok ada ambil dari beliau, rekamnya dari beliau. Kita bayu. Kitab itu isinya membatalkan sifat 20. Kami masih ingat. Waktu-waktu dulu masih di MAK. Ya. Alhamdulillah dulu berkat doa Abu Ya Hasan Basri Jalil Datuk Sati 3 bulan banyak kosakata masuk. Sati mana dibaca itu bentuk orang moto hafalan tuh bentuk itu dulu jadi 3 bulan tuh bentuk orang mampu untuk kitab. Saksinya dulu mandu buat setahun kami di situ jurusan MAK. Cuma dia awak mengaji dia paham pun bercampur dalam diri kajian tarekat di dalam diri. Awak membatalkannya itu pakai awak membatalkannya payah orang betah pasti dia. Tapi ketika sembahyang terbayang zikir itu tambah dahsyat. Tapi pikiran membatalkan. Kami dulu membagi-bagikan lembaran fatwa Syekh Albani bin Baz. Buya Hanan kok, Buya Hanan LC. Beliau orang MUI kini, pemikirannya sangat moderat. Alhamdulillah. Kira-kira oleh karena kami bagi-bagikanlah semenjak dari sanawiyah. Dulu akan ada festival musik gagal. Sebab kami bagi-bagikan itu, kita kompor-kompori. Dulu kan jadi Buya Cili. Apa kata kami? Musik itu haram. Dulu, ya.